Oke, hola, halo semuanya. Jadi balik lagi bersama gue Willy Christian di pembahasan video kali ini ya, yang tadi niat gue rencana emang mau bahas reviewnya tuh besok aja sekalian sama antar suhu pertandingannya Real Madrid Chelsea sama Milan Napoli. Cuman gue pikir kalau gue buat begitu analisisnya jadi susah menurut gua ya, jadi udah gue langsung buat aja dulu nih dua pertandingan kemarin. Oke, ini langsung aja kita mulai ke pertandingan pertama dulu deh. Benfica Inter Milan, ini kejutan kan pasti ya. Benfica Inter ya, kalau lu tanya gue kemarin bilang Benfica pasti akan bisa akan apa ya, unggulin sedikit Benfica, karena kan ya Benfica kalau kita lihat di 16 besar kemarin main gila luar biasa, bantai klub terus 5-1 kan di bulan Maret kemarin. Cuman di kali ini mereka cukup ketemu lawan yang cukup di atas kualitas, bisa dibilang kualitas timnya di atas mereka lah. Ya jujur gue nggak nonton match ini, jujur nggak, cuma nonton highlightnya doang ya, highlight panjang lah, extended highlight ya, sekitaran 20 menitan yang gue lihat. Gimana sih mainnya, cuman ya nggak bisa beri komen terlalu gimana karena emang nggak nonton full kan ya. Jadi kita bahas ininya aja deh, gol-gol terjadinya di babak pertama itu bisa dibilang sama-sama kuat, cuman lebih sedikit unggul di Benfica karena Benfica ya emang tipe playstylenya Roger Smith gitu, bagus. Terus buktinya ini klub sebenarnya kalau secara permainan oke, suka ya, karena Roger Smith kalau kalau lu ngikutin dia dari PSV sebelum dia ke Benfica itu benar-benar eh benar-benar emang kelihatan lah kalau ini klub maksudnya ini pelatih punya sistem atau gaya main tuh yang bagus, yang top, yang punya gaya bermain sendiri lah. Apalagi dia pelatih Jerman, salah satu pelatih yang jarang disorot media sih bisa dibilang nih, Roger Smith. Jarang diambil klub gede juga kan, apalagi umur beliau sekarang 56. Ya semoga aja kedepannya ada klub gede yang niat gitu ngelirik, mungkin ya, mungkin sekelas Spurs, mungkin ngambil Roger Smith mungkin lebih biar bisa aja gitu. Nah ya kalau lu lihat kualitas pemain Benfica ini, aduh, mungkin yang gue tahu Alex Grimaldo, mungkin yang dari Aston Villa yang seperti pinjemin kan ya, Alex Grimaldo, Gonçalo Ramos yang Portugal, Joao Mario mantan pemain Inter juga kan. Sisanya benar-benar kalau mungkin dulu sebelum Enzo Fernandez pindah ke Chelsea Januari mungkin gue tahu, cuman sisanya sama David Neres paling, Gonçalo Guedes juga tahu, sisanya kebanyakan nggak ada yang tahu gue. Bener, jadi kualitas pemain tuh penting juga. Kalau pemain lu kayak begini yang menurut gue biasa-biasa aja, mediocre lah kalau kata siapa sih, si coach Justin yang mediocre, coach Justin, coach yang bukan nge-coach katanya ya, katanya si mediocre yang gak ada nilai tambah ke tim ini. Ya itu apa yang bisa lu harapin dengan pemain yang punya kualitas tapi yang nggak bisa ngangkat tim ini tuh bermain lebih bagus lagi ya, mentok aja gitu, mentok udah ngestak aja levelnya, nggak bisa lagi bermain lebih bagus. Jadi ya mau gimana, nggak bisa salahin pelatih juga, udah belikan yang terbaik kan ya, balik lagi ke timnya, ownernya, kekayaannya ada berapa kan Benfica, beduh ya gitu. Oke, langsung kita bahas ke Inter jelas main 3-5-2 kalau dibawa Inzaghi kan ya, emang tipe style Inzaghi mungkin. Gue jarang ngikutin Inter, mohon maaf ya kalau baru ini. Kalau kita lihat ke dalam squad Inter, kita mulai dari back, ada kiper deh, Andre Onana, mantan kiper Ajax. Gila, ini salah satu kiper terbaik juga dulu di 2019, cuman Ajax kan bisa dibilang save-nya lumayan banyak. Bastoni, back potensial muda dari Italia ini, 23 tahun. Mungkin 2-3 tahun lagi bakal diincar klub gede. Bisa jadi Bastoni salah satu ya pemain bagus menurut gua. Terus ACRB, Matteo Darmian, di tengah ada Di Marco, Henrik Mkhitaryan, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Denzel Dumfries main di kanan. Depannya Edin Dzeko sama Martinez. Jadi Lukaku kali ini jadi cadangan. Ya kalau lu lihat set play goal terjadi babak pertama, gol pertamanya Inter itu kan dari efektif counter ya, serangan balik.
Benfica hilang bola, serangan balik Bastoni lari, itu umpan crossingnya Bastoni, Alessandro Bastoni itu gila, bagus banget, bisa melencong pisang gitulah, bagus, kelas, passing yang kelas, umpan yang bagus, sangat berkelas. Itu telah diselesaikan sama Nicolo Barella, langsung sundulan, ya nggak dijaga juga, ya udah jebol, bang, 1-0. Nah setelah 1-0 itu terjadi, ya otomatis Benfica keluar dong, lebih bermain agresif. Cuman ya Benfica selama 60 menit statistik cuma 12 shoot on target yang ngarah ke gawang tuh cuma 2, 0 gol. Emang bisa diakuin kalau secara possession penguasaan bola 90 menit Benfica lebih unggul, lebih menguasai, karena ya pelatih, lu bilang pelatihnya emang punya taktik, punya sistem yang untuk bermain penguasaan bola. Bisa banget. Kalau tim ini bagus aja, pemainnya lebih diisi pemain-pemain yang bagus dikit aja, mungkin ini tim bisa berbicara lebih banyak, karena pelatihnya salah satu underrated menurut gua, yang jarang disorot di media, tapi bagus mainnya. Ya ini ya Roger Smith. Gue baru tahu beliau tuh dari PSV dulu, sebelum gue kurang tahu, cuman gue liat nih menarik juga biografinya kan, kayaknya enak nih buat contoh. Nah Inter ini sementara ketika udah unggul 1, kalau gue liat Inter babak kedua lebih mau nyari serangan balik sih, lebih efektif serangan balik. Rata-rata Benfica hilang bola, salah passing, serangan balik efektif, karena kualitas pemainnya jauh lebih bagus dikit lah daripada Benfica. Lu setidaknya masih ada yang bisa diharapin. Depan juga sekelas Lautaro Martinez, Dzeko masih, terus cadangan masih ada Robin Gosens, Joaquin Correa, Romelu Lukaku. Lalu di Benfica cuma David Neres yang dimainin, gila betul buruknya. Bang, menit ke 63 Lukaku masuk gantiin Edin Dzeko, lalu Korea gantiin ini Lautaro Martinez, 3 pergantian langsung, Robin Gosens ganti Federico Di Marco, jadi stamina baru lah. Di menit 4 baru David Neres ganti Florentino Luis ya dari Benfica. Ya menit 80 itu Hene Joao Mario itu sebenarnya nggak murni benar-benar penalti kalau menurut gua, karena mungkin dia nggak sengaja tangannya begini karena kena bola, ya dicek VAR ya, cuman ya keputusan VAR juga balik-balik ya. Itu menurut gua sih 50-50. Cuman kalau udah dicek VAR ya, kalau wasit udah berpihak untuk penalti ya penalti, ya mau nggak mau. Ya seperti biasa Lukaku yang eksekusi ya gol. Jadi nggak ada yang benar-benar, ya udah 2-0 sisa 8 menit, apa yang mau lu harapin? Mau nggak mau ya udah, hanya bisa fighting lagi nyari 1 gol minimal, atau enggak ya udah. Untuk leg pertama Inter bisa dibilang sih udah bisa dibilang cukup agak aman untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke semifinal. Apalagi leg 2 minggu depan ya, leg 2 minggu depan kan itu. Ya leg 2 minggu depan bisa banget Inter lolos 65-60%, 70. Cuman kalau Benfica bisa bikin kejutan di kandang Inter Milan San Siro, let's see what happen. Gitu. Benfica kalau pemainnya lagi on fire mungkin bisa kali ya. Cuma kalau pemain kapasitasnya begitu, waduh, yang mungkin pemainnya biasa-biasa banget ya mau gimana? Ya udah deh, mau nggak mau ya Inter layak mengejutkan lah pokoknya. Nggak layak sih, nggak gitu lah, cuma mengejutkan aja, bisa menang menurut gua. Hebat, respect buat Inter. Applause. Lanjut. Ini masih paling tunggu kemarin, Manchester City lawan Bayern Munchen. Iya, ini kedua timnya sama-sama, kalau kata pandit-pandit lah, terutama Coach Justin, pasti ini ketemu tim salah satu kedua tim yang harus ketemu lah. Ya tapi ketemunya kedinian menurut gue di quarter final, harusnya di final. Karena kalau gue lihat kedua tim ini gila sih, permainannya cakep banget nih tim ini. Kita bahas starting lineup dulu deh gimana. Kita bahas dari City dulu. City main 3-2-4-1. Ederson kiper, 3 backnya itu ada Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake. Tengahnya ada yang menarik, John Stones dimainin jadi tengah. Padahal dia ada opsi pilihan Calvin Phillips, kalau enggak
Calvin Phillips ini bahkan aja nggak dipercaya buat jadi starting, gila nggak lo? Sama Rodri, iya gila, bahkan Gundogan sebenarnya bisa main di posisi Johnston sih, posisi tengah nih, pivot sama Rodri kan ya. Cuman gila, emang Pep Guardiola pelatihnya otaknya gila sih, bisa sulap pemain yang main di back tengah jadi pemain tengah, gila. Itu jarang ada pelatih seperti itu yang berhasil ya. Ini contohnya sih cukup berhasil dari lawan Liverpool. John Stones main di tengah tuh cukup efektif untuk inilah merebut lini tengah, membantu lini tengah lah. Nah, terus empat tengahnya itu ada Bernardo Silva main di kanan, Kevin De Bruyne di tengah sama Gundogan, di kiri ada Jack Grealish, skillful with. Kalau sekarang skillful with sedikit vision. Kalau dulu no vision kalau kata itu kan si Kuts. Nah, depannya jelas Erling Braut Haaland. Ya, kalau squad lu kayak begini ya harapan lu tinggal create chance buat peluang jebol udah. Apa yang lo harapin, karena udah pada pakem, udah pada ngerti cara mainnya Pep gimana. Apa yang diinginkan Pep Guardiola, pelatihnya Manchester City itu udah pada tahu gimana cara bangun serangan, membuat gol, membuat lini tengah semakin mengalir bolanya ke depan. Udah pada tahu karena pemainnya main pakai otak banyak kan. Kita lanjut ke starting line-up ke Munchen main 4-2-3-1. Kiper jelas Neuer belum balik, Ian Sommer ini kiper bagus cara refleks atau mirip DG ya mungkin ya. Refleksnya bagus atau apa, cuman kalau untuk membangun serangan jadi sweeper kiper ini kiper nggak bakal cocok, bukan nggak cocok, nggak bisa build up. Dia tuh bukan kiper modern yang bisa build up kayak Neuer gitu ya, kalau nggak Ederson, Alisson gitu, nggak bisa dia tuh lebih cocoknya jadi itu kiper yang refleksnya tinggi gitu, yang kayak Dega gitu lah, kalau ngetangkis cepet gitu, bisa ngasih peluang, kasih apa sih lini belakang tuh ketenangan tuh, kipernya jago lah, refleks kiper maksudnya itulah.